Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Kaum muslimin, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kita belajar bersama ya untuk menjadi pribadi yang sabar. Karena sabar ini sangat penting sekali ya untuk kita semua, apalagi kita sebagai seorang muslim, seorang yang beriman, maka perlu memiliki sifat sabar ini. Apalagi ya sifat sabar ini merupakan sifat yang banyak dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan juga dipuji oleh Nabi kita Muhammad SAW di dalam hadis-hadisnya. Ya. Lalu bagaimana ya supaya kita ini bisa menjadi pribadi yang sabar? Ya, berikut ya penjelasannya, kita belajar bersama. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam Islam kesabaran merupakan salah satu sifat yang sangat dianjurkan dan dipuji. Kesabaran mencakup kemampuan untuk menahan diri, bertahan dalam menghadapi kesulitan, dan tetap teguh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, adapun langkah-langkah atau beberapa hal yang insya Allah dengannya kita bisa menjadi pribadi yang sabar adalah berikut ini ya. Yang pertama yaitu dengan memperkuat iman dan takwa. Karena kesabaran itu datangnya adalah dari keyakinan kita ya, keimanan kita yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kuat iman kita kepada Allah, semakin kuat keyakinan kita kepada Allah, maka akan semakin kuat dan semakin besar kesabaran kita di dalam menghadapi segala apapun ya yang kita hadapi di dunia ini. Segala apapun yang kita temui, segala apapun yang kita lalui ya, maka kita insya Allah bisa bersabar. Nah, dengan meningkatkan iman dan takwa, maka seseorang akan lebih mudah menerima setiap ujian dan cobaan yang datang ya, sebagai bagian dari rencana Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala sesuatu yang kita terima dalam kehidupan dunia ini, segala sesuatu yang menimpa kita ya, dalam hal apapun, maka itu bagian dari rencana Allah Subhanahu wa taala untuk menguji kesabaran kita. Maka ya, iman dan takwa di sini yang akan bekerja ya. Sebesar apa iman takwa kita kepada Allah, maka sebesar itu kesabaran ya, yang akan kita miliki. Maka selalulah ya setiap kita sebagai seorang hamba untuk ya, menjaga iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kaum muslimin, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa untuk banyak berdoa dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kita untuk memohon pertolongan melalui sabar dan salat. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 153, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin." Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolong ya. Artinya sebagai sarana memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah membersamai orang-orang yang sabar. Masya Allah, ini luar biasa sekali ya. Jadi kita ya tidak lupa ketika kita ingin menjadi orang yang sabar ya, kita tidak lupa untuk berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sifat sabar itu merupakan nikmat ya, anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa saja dari hamba-hambanya yang dikehendaki. Maka beruntunglah ketika kita menjadi bagian dari hamba-hamba yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba yang penyabar. Masya Allah. Karena tadi ya, ayatnya yang kita bacakan, innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah membersamai orang-orang yang sabar. Masya Allah. Jadi orang yang sabar itu akan selalu dibersamai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga ya, kita merenungi hikmah di balik cobaan, ujian atau musibah yang sedang kita hadapi
ketika kita merenungi hikmah di baliknya, ya, maka insya Allah kita akan bisa menjadi pribadi yang sabar. Jadi setiap cobaan yang datang pasti memiliki hikmah dan tujuan. Ya, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan ujian, ya, cobaan, masalah kepada kita dalam kehidupan ini tidak ada hikmahnya. Tidak mungkin, pasti ada hikmah dan tujuan tertentu, ya, yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari kita. Nah, dengan merenungkan hikmah ini maka seseorang akan lebih mudah, ya, menerima keadaan yang sedang dia hadapi dan akan mudah baginya untuk bersabar menjalaninya. Masya Allah. Kemudian yang berikutnya adalah mengendalikan emosi, ya. Islam itu mengajarkan, ya, bagaimana pentingnya mengendalikan emosi, mengendalikan amarah kita, ya. Dan Nabi SAW bersabda, ya, menyampaikan kepada kita bahwasanya laisa syadidu bisur'ah. Jadi orang yang kuat itu bukan yang dapat mengalahkan lawannya. Ya, orang yang kuat itu bukan yang selalu menang di dalam medan perkelahian. Tetapi kata Nabi SAW, innama asyadidu liman yamliku nafsahu indal ghadab. Tetapi orang yang kuat itu adalah dia yang mampu mengendalikan dirinya ketika dia marah atau ketika dia emosi. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Masya Allah, ya, banyak di antara kita ketika ditimpa sesuatu, ya, hal-hal yang tidak mengenakan, mengecewakan, kita itu langsung bereaksi luar biasa, ya, emosi, marah dan lain sebagainya. Maka sejatinya ketika kita bereaksi seperti itu menunjukkan betapa lemahnya diri kita, ya. Maka di sini Nabi menasihati bahwa orang yang kuat itu sebetulnya adalah dia yang mampu menahan amarahnya, emosi dirinya, ya, yang mampu mengendalikan emosinya. Maka itu adalah orang yang kuat, ya. Nah, orang yang seperti ini maka akan mudah menjadi orang yang penyabar, ya. Jadi tahan, ya, ketika ada amarah, emosi yang ingin keluar, ingin membuncah, ya, maka tahan, kontrol diri, ya. Kata Nabi, kalau lagi berdiri duduk, kalau lagi duduk berbaring, kalau masih marah maka ambil air wudu dan seterusnya, ya. Kita harus bisa melatih diri seperti ini supaya kita menjadi orang yang sabar, ya, tidak mudah terpengaruh, ya, dengan hal-hal yang mungkin mengecewakan, menyakitkan dan lain sebagainya, ya, baik dari orang lain, baik keadaan dan lain sebagainya, ya. Ini penting ini, ya, Masya Allah, barakallahu fikum. Kemudian selanjutnya adalah, ya, poin berikutnya yang kelima, yaitu bersyukur dalam setiap keadaan. Masya Allah. Jadi kesabaran juga berkaitan, ya, dengan rasa syukur. Dengan bersyukur atas apa yang telah diberikan oleh Allah, maka hati akan menjadi lebih tenang. Masya Allah. Jadi hati yang paling tenang itu ada di dalam jasad orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semakin seseorang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya, maka akan semakin tenang hati, ya, hatinya. Ya, maka hati menjadi lebih tenang. Kemudian juga, ya, akan mudah menjadi orang yang sabar ketika ditimpa atau ketika menghadapi keadaan apapun. Masya Allah. Jadi sabar dan syukur itu saling berkaitan, ya. Ketika kita mudah mensyukuri hal-hal, ya, dari hal yang terkecil kita bersyukur, ya, apalagi hal-hal yang besar, maka dengan rasa syukur ini insya Allah kemudian akan melahirkan sifat sabar, ya. Jadi saling berkaitan antara sifat sabar dan syukur. Karena biasanya, ya, orang tadi kaidahnya ketika seorang pandai bersyukur maka akan berbuah hasil, yaitu berupa hati yang tenang, yang damai, ya. Dan sabar itu identik dengan hati yang tenang, yang damai, ya. Jadi saling berkaitan antara syukur dan sabar. Biasanya memang begitu, ya. Orang kalau sudah pandai bersyukur, dia juga sekaligus sepaket, pasti dia juga penyabar, ya. Masya Allah. Kemudian poin berikutnya yang keenam, menghindari tergesa-gesa. Ya, tergesa-gesa itu merupakan salah satu hal yang bisa menghilangkan kesabaran. Perhatikan, ya. Jadi jangan mudah menjadi orang yang buru-buru, tergesa-gesa, ya. Harus sabaran. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat yang Tirmidzi, al-ajalatu minasyaiton, ya, wa ta'anni minallah.
Jadi tergesa-gesa itu datangnya dari syaitan, sedangkan ketenangan, sikap kalem, ya, tenang itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ada pemicu, ya, ada rasa was-was dalam diri kita untuk tergesa-gesa, terburu-buru menyikapi sesuatu, maka tahan, ya. Itu datangnya dari syaitan, gembosan dari syaitan itu harus ditahan, ya. Kita bersikap tenang, damai, ya. Kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya menjadi pribadi, ya, yang tenang, karena dengan ketenangan itu nanti akan lahir kesabaran. Kemudian yang ketujuh, ya, mengingat janji Allah untuk orang yang sabar. Masya Allah, ya. Karena apa? Subhanallah, ya. Ternyata sabar ini termasuk ibadah, amal solih yang pahalanya sangat besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah menjanjikan pahala yang besar bagi orang-orang yang sabar. Di dalam surat Az-Zumar ayat 10 Allah SWT berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Masya Allah. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang penyabar, orang-orang yang bersabar, yang disempurnakan pahalanya tanpa ada batas ukuran. Masya Allah, tanpa ada batas hitungan. Jadi tidak terhingga pahalanya, ya, yang didapat oleh orang-orang yang sabar, oleh orang-orang yang memiliki sifat sabar ini. Luar biasa, ya. Ini cukup menjadi motivasi bagi kita semua, ya, khususnya kaum muslimin, untuk memiliki sifat yang mulia ini, yaitu sifat sabar. Nah, dengan mempraktikkan hal-hal yang tadi, ya, poin-poin yang tadi yang telah disampaikan, maka insya Allah seseorang akan bisa menjadi pribadi yang sabar, menjadi orang yang penyabar, ya, dan juga menjadi pribadi yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga perlu diketahui bahwasanya kesabaran itu bukan hanya soal menahan diri, tetapi juga tentang keyakinan, ya, ketenangan dan keteguhan di dalam menjalani hidup sesuai dengan ajaran Islam, sesuai dengan tuntunan dan teladan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sabar itu bukan hanya menahan diri, oh diem, oh udah tahan, bukan, tetapi juga tentang keyakinan, keteguhan, ya, di dalam menjalani hidup ini sesuai di atas koridor agama Islam, dan juga sesuai dengan tuntunan dan teladan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sabar itu artinya bukan diam, tapi bergerak sesuai dengan apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kaum muslimin saudara-saudariku, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat. Barakallahu fikum jami'an. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.